Matahari kita kenapa tuh? Ada yang bilang mataharinya lagi ngamuk, tapi maksudnya apa ya? Emangnya kita perlu takut? Iya, kali ini kita perlu takut. Cahaya matahari yang terlalu banyak kurang bagus bagi kita. Sinar ultravioletnya berbahaya untuk kulit. Makanya, manusia telah mengadaptasikan spektrum pigmentasi kulit. Semakin banyak cahaya matahari yang ditangkal, semakin banyak juga pigmentasi yang kita perlukan. Topi lebar dan tabir surya ber-SPF tinggi, bebas minyak juga bisa ngebantu, terutama bagi orang berkulit cerah. Lalu gimana ya bumi kita bakal mengantisipasinya? Nah, terlebih dulu kita perlu bikin estimasi yang pas mengenai matahari yang ngamuk ini. Matahari memasuki siklus aktif, tenang dan aktif lagi tiap 22 tahun dan pasang surutnya terjadi tiap 12 tahun. Penyebab kejadian ini masih belum diketahui dan cuma terjadi begitu aja. Mungkin memang ada alasannya sih, tapi para saintis belum bisa mastiin. Yang mereka tahu, tiap siklusnya dibarengi dengan pergantian kutub magnet matahari. Peristiwa ini cukup bikin kaget, apalagi kutub magnet bumi nggak pernah kebalik selama 600.000 tahun terakhir. Belakangan ini, matahari terlihat sangat tenang dan kondisi terkalemnya udah berlangsung lebih dari 100 tahun yang lalu. Kondisi ini juga bikin kita bertanya-tanya. Siklus aktif, tenang, dan aktifnya telah berubah jadi aktif, tenang, dan tenang lagi. Itu pun masih berubah-ubah. Tapi aku mau ngebocorin soal prediksi kondisi matahari dalam beberapa tahun ke depan. Sebutan tenang, aktif, dan ngamuk ini ditentukan dari jumlah radiasi energi tinggi yang terlepas. Dan untungnya cahaya tampak pada matahari nggak banyak berubah, sehingga kita bisa terhindar dari masalah serius. Kalau matahari 6% lebih redup, bumi akan membeku. Tapi kalau cahayanya 6% lebih terang, bumi akan terbakar. Cara termudah untuk nyari tahu aktivitas matahari adalah dengan mengamati bintik matahari. Semakin banyak bintiknya, maka semakin tinggi aktivitasnya. Diagram kupu-kupu bisa melacak aktivitas bintik matahari tiap 12 tahun. Caranya dengan nunjukin proses hilang dan munculnya bintik matahari secara berkala di berbagai bagian matahari. NASA memprediksi matahari tengah memasuki siklus tenang seperti siklus sebelumnya, tapi kelihatannya juga nggak begitu. Saat ini, matahari kita memasuki siklus ke-25. Siklus 12 tahunan ini dicatat pertama kali pada tahun 1755. Dan siklus aktivitas matahari ini diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2025. Jumlah bintik matahari yang terlihat telah melampaui perkiraan NASA. Jadi kelihatannya siklus ini nggak akan tenang. Bumi diprediksi akan mengalami radiasi ledakan matahari superaktif selama beberapa tahun ke depan. Di awal Februari tahun ini, 40 dari 49 satelit komunikasi SpaceX di atas atmosfer bumi hancur lebur oleh ledakan matahari, angin surya, atau gas plasma elektromagnetik berkecepatan tinggi dari matahari telah menekan atmosfer bumi hingga menyebabkan satelit Elon Musk kehilangan integritas orbitnya, kemudian jatuh lagi ke bumi. Bintik matahari memang kelihatan hitam, tapi sebetulnya nggak gelap. Hanya saja nggak seterang permukaan matahari. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa nyalain bohlam 25 watt di dekat bohlam 100 watt. Bohlam yang 25 watt kelihatan gelap kan? Begitupun dengan bintik matahari. Objek ini selalu muncul berpasangan karena pengaruh badai magnetik di dalam gas plasma. Satu bintiknya bermuatan magnet positif dan satunya lagi negatif. Jarak di antara kedua bintik bisa berkali-kali lipatnya bumi, dan disinilah arus listrik mengalirkan busur api yang berasal dari gas terionisasi. Suar matahari juga nggak kalah penting. Ledakan elektromagnetik kuat ini punya keterkaitan dengan bintik matahari. Saat gas plasma matahari yang super panas itu terus berpilin, garis medan magnet pada bintik matahari juga ikut berpilin. Lalu, setelah garis ini patah, ledakan kuat akan melepaskan radiasi sinar X dan sinar gamma dalam kecepatan cahaya. Gas kasat mata juga ikut terlepas. Suar matahari punya sistem klasifikasi berdasarkan kekuatannya. Yang paling berbahaya adalah suar matahari kelas X. Jenis suar ini bisa mematikan radio di seluruh dunia, serta membahayakan satelit, para astronot, dan penumpang pesawat di ketinggian. Suar matahari kelas M menghasilkan aurora cantik di kedua kutub bumi.
Sedangkan suar matahari kelas C nggak menimbulkan efek berarti, tapi suar matahari nggak termasuk ledakan paling besar di permukaan matahari. CME, singkatan dari Coronal Mass Ejection atau lontaran massa corona, jauh lebih masif dan lebih berbahaya kalau sampai mengarah ke bumi. Jadi singkatnya, lontaran massa corona adalah ledakan yang berasal dari korona matahari. Ledakan ini melepaskan jutaan ton gas terionisasi panas dari korona. Kata korona sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti mahkota. Bagian ini berupa lapisan tipis gas terang di sekitar permukaan matahari. Korona matahari jauh lebih panas dari permukaannya. Suhu permukaan matahari berada di kisaran 5.550 derajat Celcius, sedangkan suhu koronanya sekitar 555.500 sampai 1.111.000 derajat Celcius. Kok suhu korona matahari jauh lebih panas ya? Memangnya proses apa aja yang berlangsung di situ? Para saintis masih perlu mendalaminya. Teori terbaru menyatakan panas korona disebabkan oleh gelombang bunyi dan reaksi nuklir matahari bisa menghasilkan banyak bunyi. Proyek GONG, singkatan dari Global Oscillation Networking Group alias Grup Jaringan Osilasi Global, didirikan untuk mengamati gelombang bunyi di matahari. Rupanya matahari kita bisa ngeluarin bunyi atau berosilasi mirip lonceng. Makanya para saintis mendirikan 5 tempat observasi di seluruh dunia yang berlokasi di India, Australia, Kepulauan Canary, Chili, dan Amerika Serikat. Di tempat-tempat ini mereka mengamati lebih dari 10 juta gelombang bunyi yang bergerak di permukaan matahari dan sekitarnya. Karena saat ini matahari berada dalam fase aktif, kita bisa ngelihat lontaran massa corona yang lebih kuat ke arah bumi. Gas yang dilepaskan matahari kemudian terionisasi, sedangkan elektronnya terlepas oleh panas. Akibatnya, bisa terjadi badai proton di ruang angkasa yang bergerak secepat 804,67 km per detik. Inti atom bermuatan positif ini kemungkinan besar akan dihambat atau dibelokkan oleh medan magnet di sekitar bumi. Atmosfer kita nggak bisa menangkal badai proton, meski 1,6 km udara di atas bumi bisa menghentikan sinar X dari suar matahari. Angin partikel cuma bisa dihentikan oleh magnetosfer bumi. Aurora cantik di sekitar kedua kutub magnet bumi bisa aja muncul. Bahkan kemungkinan besar akan meluas sampai ke garis lintang tengah saat bumi melintasi pelepasan massa corona. Amerika Serikat baru aja meluncurkan probe antariksa menuju korona matahari. Area ini bisa meluas sampai berkilo-kilometer. Bahkan Parker Solar Probe telah menjelajahi permukaan matahari sejauh 6.276.442 km atau sekitar 1/10 kalinya jarak matahari ke Merkurius. Meski terpapar suhu setinggi 1.315,5 derajat Celcius, probe ini tetap berada pada suhu ruangan. Pelindung panas dari komposit karbon setebal 11,43 cm mampu melindungi teleskop dan magnetometer di dalam probe. Semua perangkat ini digunakan untuk mengukur intensitas angin surya. Kelima antena yang mengarah ke gas corona terbuat dari alloy yang bisa menahan suhu ekstrim. Siklus tenang matahari yang berlangsung 2 kali sekaligus kayak gini bikin kita jadi was-was. Bintik matahari sama sekali nggak terlihat di permukaannya dalam waktu lama. Seakan-akan distorsi magnetik yang biasanya kita lihat di fotosfer telah runtuh di bagian dalam. Magnetisme kuat sedang naik ke permukaan dan menembus korona. Pusat Nasional Riset Atmosfer di Boulder, Colorado, Amerika Serikat memprediksi siklus matahari ke-25 ini akan jadi salah satu siklus terkuat. Siklus matahari sebelumnya sangat tenang dan cuma ada 116 bintik matahari yang terlihat, padahal rata-ratanya berada di angka 170. Menurut prediksi, pada siklus matahari ke-25 akan ada 210 sampai 260 bintik matahari. Makanya, siklus ini akan jadi salah satu siklus terkuat sepanjang masa. Kita akan kehilangan lebih banyak satelit karena angin surya bertiup lebih kencang. Selain itu, jaringan listrik kita akan mengalami kelebihan daya saat puncak badai proton pada tahun 2025. Artinya, akan terjadi gangguan layanan internet ketika proton bermuatan positif melewati kabel dan trafo hingga mengalirkan daya berlebih. Tanggal 12 Maret 1989 silam, pelepasan massa corona kuat melanda planet kita dan mengacaukan jaringan listrik. Jangan-jangan hal kayak gini bakal terjadi lagi dalam waktu dekat? Semoga aja enggak, tapi kita perlu waspada.
Profesi astronaut mungkin salah satu yang paling menarik dan misterius di luar sana. Tapi pernahkah kamu bertanya-tanya tentang detail kehidupan sehari-hari mereka? Misalnya, ada apa di balik pakaian luar angkasa yang besar itu? Beberapa orang benar-benar percaya para astronot mengenakan pakaian dalam dari kertas. Yang lain yakin bahwa minimnya gravitasi membuat kotoran melayang begitu saja. Andai saja begitu. Faktanya, para astronot tidak mencuci pakaian sama sekali. Pada tahun 2011, NASA memesan mesin cuci untuk Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS. Apa ini lelucon? Bagaimanapun, para astronot tidak bisa menggunakannya karena alasan yang jelas, mengirim air ke ISS hanya untuk mencuci pakaian terdengar berlebihan dan super mahal. Jadi para astronot hanya bisa memimpikan spray dan pakaian bersih. Sebagai gantinya, pakaian baru dikirim ke ISS dari bumi seperti halnya persediaan lainnya. Sayangnya pengiriman ini sangat jarang karena biaya untuk meluncurkan apapun ke luar angkasa sangatlah mahal. Jadi para astronot harus mengenakan pakaian mereka lebih lama dari yang biasanya mereka lakukan di bumi. Satu-satunya hal yang membuat situasi ini sedikit lebih baik adalah astronot sering kehilangan indera penciumannya di luar angkasa. Ketika diwawancarai, beberapa astronot mengaku mengenakan celana pendek yang sama selama berbulan-bulan dan hanya mengganti celana dalam mereka setiap 3 atau 4 hari sekali. Mungkin tidak mengherankan kalau para astronot berpakaian bukan demi tampil menarik, tapi untuk kenyamanan dan kemudahan. Pakaian sehari-hari mereka berupa kaos lengan pendek dan celana kargo panjang, itu biasa kita kenakan di bumi, nggak ada yang istimewa kan? Namun ketika meninggalkan ruang di dalam ISS yang dilengkapi kontrol iklim, tentunya mereka butuh pakaian khusus. Yang dimaksud adalah pakaian luar angkasa yang sangat tebal. Pakaian ini melindungi para astronot dari perubahan suhu yang sangat drastis, berkisar antara 121 derajat Celcius di bawah sinar matahari hingga minus 157 derajat Celcius di tempat teduh. Namun, bahkan dengan semua perlindungan dan tabung pendingin yang menyerap panas tubuh ini, spacewalk membuat para astronot berkeringat. Mengenakan EVA atau pakaian khusus kegiatan luar kendaraan bisa berarti berjam-jam kerja keras. Dan jangan lupa bahwa para astronot sering mengenakan pakaian berlapis-lapis agar tetap hangat dan terlindungi dari tekanan. Lapisan-lapisan ini termasuk dalaman ketat yang menyerupai pakaian dalam panjang. Pakaian ini sering dipakai ulang dan bahkan dipakai bersama. Dan karena nggak ada mesin cuci di ISS, kamu pasti paham kan? Berikut sebuah fakta menarik. Ada orang yang dilatih khusus untuk mengendu setiap benda yang dibawa oleh para astronot ke luar angkasa. Ini dilakukan untuk melindungi mereka dari bau tidak sedap atau beracun. Masalahnya mereka tidak bisa membuka ventilasi di luar angkasa jika tidak suka dengan bau di dalam ruangan. Itulah kenapa NASA sangat berhati-hati dengan jenis bau yang boleh dibawa. Meski begitu, tidak ada yang bisa mencegah bau yang sudah ada di ISS. Pakaian luar angkasa dan perlengkapannya digunakan berulang kali dan gak lama kemudian kamu mulai khawatir bukan hanya soal bau tak sedap tapi juga masalah kebersihan dan kesehatan. Kemungkinan biokontaminasi yang mengkhawatirkan muncul. Ini termasuk bakteri, cairan tubuh, dan zat asing lainnya. Ini lebih buruk lagi jika menyangkut misi yang lebih lama, misalnya ke bulan. Di saat bersamaan sangat tidak praktis untuk mencuci interior pakaian luar angkasa secara rutin. Air terlalu berharga di ISS untuk disia-siakan demi sesuatu yang sepele. Itulah sebabnya NASA bersama dengan Badan Antariksa Eropa dan organisasi lainnya meminta para ahli untuk mengembangkan kain yang dapat mengatasi masalah biokontaminasi pada pakaian. Begini, selama program pesawat ulang-alik yang dilakukan oleh NASA, pakaian luar angkasa digunakan dalam perjalanan singkat selama 2 minggu. Tapi, kemudian astronot mulai tinggal di ISS untuk waktu yang lebih lama. Itulah sebabnya masa pakaian luar angkasa harus lebih lama, yaitu hingga 6 tahun. Gak heran mikroba menjadi masalah yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada sebelumnya. Nah, lebih dari 1 dekade lalu, sebuah tim ahli mulai meneliti berbagai metode untuk membasmi mikroba dan bakteri yang ada di pakaian luar angkasa. Mereka memotong tekstil berbentuk kotak berukuran 2 inci, menaruhnya di cawan Petri, dan menumbuhkan beberapa spesies jamur serta bakteri pada sampel tersebut.
Beberapa kain yang mereka gunakan dilapisi dengan tembaga. Zat ini memiliki sifat antimikroba yang mengesankan. Ketika bakteri menyentuh elemen ini, dinding dan membran sel mereka menjadi tidak stabil. Ion-ion logam merusak mikroba, membuat mereka lebih lemah. Para ilmuwan NASA juga mencoba menggunakan tekstil yang dilapisi silikon dan perak. Bahan perak ternyata sama beracunnya bagi mikroba dengan tembaga. Setelah mengamati apa saja yang tumbuh di kain selama 14 hari, para peneliti menemukan hanya satu senyawa yang berhasil mencegah bakteri dan jamur. Senyawa tersebut adalah larutan molekul perak yang biasa digunakan untuk mendisinfeksi perban rumah sakit dan lainnya. Tapi ion-ion logam ini ternyata bekerja terlalu baik karena menyingkirkan semuanya, benar-benar semuanya, dan kondisi steril total bisa lebih berbahaya. Kita membutuhkan ekosistem seimbang yang terdiri dari jutaan mikroorganisme untuk menjaga kesehatan organ dan kulit kita. Pada tahun 2022, NASA menggandeng perusahaan Amerika Serikat, Axiom Space, dan Collins Aerospace untuk mengembangkan pakaian luar angkasa generasi berikutnya. Tidak lama kemudian, muncul sebuah prototipe. Prototipe ini dirancang untuk digunakan selama misi Artemis 3. Tujuan utama perjalanan ini adalah untuk mendaratkan kru di kutub selatan satelit alami kita. Pakaian luar angkasa ini direncanakan akan menggunakan tekstil dengan khasiat antimikroba yang berpotensi mengurangi biokontaminasi. Sistem pendingin pakaian ini juga akan menambahkan biosida dalam putaran airnya yang membantu mencegah penumpukan mikroba. Sekarang, yuk kita bahas lebih detail tentang pakaian luar angkasa. Pertama, sebenarnya ada 2 jenis pakaian luar angkasa yang utama. Kamu mungkin pernah melihat Advanced Crew Escape Suit alias kostum oranye atau kostum labu. Para astronot mengenakan pakaian bertekanan penuh ini saat lepas landas atau lebih tepatnya peluncuran karena ini pesawat luar angkasa. Pakaian ini tidak tergantikan bagi mereka yang akan menuju ke tempat sangat tinggi. Di sana, tekanannya sangat rendah sehingga manusia tidak bisa bertahan hidup tanpa pakaian pelindung khusus. Dan sementara awak pesawat mengenakan pakaian bertekanan parsial, kru luar angkasa harus terlindungi oleh pakaian bertekanan penuh karena harus menuju tempat yang jauh lebih tinggi. Pakaian ini juga dilengkapi banyak fitur yang bisa membantu astronot bertahan dalam keadaan darurat selama peluncuran atau pendaratan pesawat luar angkasa. Kostum labu biasa dilengkapi dengan suar, obat-obatan, perlengkapan bertahan hidup, radio, dan parasut. Jadi singkatnya, astronot tidak akan bisa bertahan hidup selama proses meninggalkan bumi tanpa kostum oranye ini. Tapi kenapa ya para perancangnya memilih warna ini? Alasan utamanya adalah karena oranye merupakan salah satu warna yang paling mudah terlihat dalam pencarian dan penyelamatan, termasuk penyelamatan di laut yang sangat mungkin terjadi. Sedangkan EVA tujuannya berbeda. Para astronot mengenakan pakaian itu ketika mereka melakukan spacewalk. Pakaian ini dapat melindungi mereka dari kondisi di luar angkasa yang sangat keras dengan suhu yang ekstrem dan nyaris hampa udara. Selain itu, pakaian luar angkasa ini dapat mencegah puing-puing kecil melukai para penjelajah luar angkasa. Kamu mungkin memperhatikan pakaian EVA jauh lebih besar daripada kostum oranye. Itu karena pakaian ini memiliki banyak lapisan insulasi serta kain pelindung yang tebal. Pakaian ini juga dilengkapi udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan pengatur suhu. Sekarang, setiap kali seorang astronot melakukan spacewalk, mereka menggunakan tali penambat yang menghubungkan mereka ke stasiun luar angkasa. Dan jika tali itu putus, pakaian EVA memiliki sistem cadangan. Sistem ini mencakup dorongan jet kecil yang dapat dikendalikan dari stasiun dengan bantuan joystick. Mengenai warnanya, pertama warna putih memantulkan panas matahari lebih baik daripada warna lain sehingga astronot tidak kepanasan. Selain itu, putih adalah warna paling optimal untuk melihat titik kecil astronot di hamparan ruang hitam yang luas. Detail lain yang lebih menarik, meskipun pakaian luar angkasa putih melindungi astronot agar tidak kepanasan, ini nggak bisa mencegah mereka dari kedinginan. Disinilah peran sarung tangan khusus. Sarung tangan ini memiliki pemanas khusus yang menjaga jari-jari astronot tetap nyaman dan berfungsi.
Sudah puluhan tahun sejak pendaratan perawak di bulan terakhir, Apollo 17 yang terjadi pada bulan Desember 1972. Bukankah sudah saatnya kita berpikir untuk kembali ke satelit berdebu kita dan bahkan mungkin tinggal di sana? NASA telah membuat janji tentang hal ini. Mereka bersiap untuk mengirim astronot ke bulan lagi, mungkin pada tahun 2025. Ini semua akan terjadi melalui program yang disebut Artemis. Program ini juga akan mengikut sertakan wanita pertama yang pernah menjelajahi permukaan bulan. Sekarang kamu mungkin bertanya, mengapa kita belum melakukannya? Seorang mantan administrator NASA mengatakan sesuatu yang menarik tentang masalah ini. Ini bukan karena masalah ilmiah atau teknologi. Masalahnya adalah proyek-proyek potensial memakan waktu terlalu lama dan terlalu mahal. Kamu tahu perjalanan luar angkasa, terutama jika melibatkan manusia, tidaklah mudah untuk dilakukan. Memang benar dalam beberapa tahun terakhir, NASA memiliki anggaran miliaran dolar. Kedengarannya seperti uang yang cukup banyak kan? Tidak jika kamu melihat daftar tugas mereka. Itu karena mereka harus mempertimbangkan semuanya, mulai dari teleskop dan proyek roket raksasa, hingga misi yang juga menargetkan matahari, Jupiter, Mars, dan lainnya. Jika dilihat seperti ini, NASA harus pandai mengatur anggaran untuk mencapai semua tujuan tersebut. Namun ini bukan hanya karena masalah keuangan. Bulan sendiri cukup bermasalah. Bulan memiliki bahaya nyata yang tidak bisa dianggap enteng. Sebagai permulaan, permukaannya dipenuhi dengan kawah dan batu-batu besar yang tidak mudah untuk didarati. Lalu ada debu bulan atau regolith jika kamu ingin menyebutnya dengan nama ilmiahnya. Debu ini terbentuk selama bertahun-tahun akibat hantaman meteorit. Debu ini sangat keras dan menempel pada segala sesuatu. Debu ini berpotensi merusak pakaian antariksa, kendaraan, dan sistem dengan cepat. Selain itu, berurusan dengan habitat bulan juga tidak mudah. Bulan tidak memiliki atmosfer pelindung. Artinya, selama 14 hari dalam satu waktu, permukaan bulan dihadapkan pada sinar matahari yang keras. Periode tersebut diikuti oleh 2 minggu kegelapan total. Semua perubahan ini menciptakan suhu yang ekstrim yang tidak biasa bagi manusia. Ada solusinya, jangan khawatir. NASA sedang mengembangkan pakaian dan kendaraan antariksa yang tahan debu dan matahari. Mereka bahkan sedang mengembangkan sistem yang dapat memasok listrik selama malam-malam di bulan. Yang lebih menarik lagi dari sistem ini adalah sistem ini juga bisa berguna di Mars begitu kita sampai di sana. NASA juga perlu merekrut orang-orang yang sangat cerdas untuk proyek-proyeknya. Coba pikirkan, usia rata-rata orang yang bekerja untuk mission control untuk Apollo 13 hanya 26 tahun. Dan orang-orang ini telah menjadi bagian dari banyak misi pada saat itu. Artinya, mereka telah memiliki banyak pengalaman sejak usia yang sangat muda. Namun disinilah individu-individu lain juga dapat membantu. Dalam beberapa tahun terakhir, bukan hanya NASA yang telah bekerja tanpa lelah untuk merevolusi perjalanan luar angkasa. Ada banyak orang sukses di luar sana yang memiliki sumber daya yang cukup untuk ikut serta dalam upaya ini. Beberapa di antaranya sedang mengembangkan jenis roket baru yang dapat mendarat di bulan. Secara keseluruhan, NASA mendaratkan 12 orang di satelit kita. Ini jelas merupakan salah satu momen paling mengagumkan dalam sejarahnya, kalau bukan yang terbaik. Dan para astronot itu melakukan hal-hal yang luar biasa di sana. Mereka membawa pulang bebatuan, mengambil foto, melakukan eksperimen sains, dan bahkan meninggalkan bendera. Semua itu merupakan momen penting dalam misi Apollo. Tapi, misi-misi itu tidak dimaksudkan untuk menciptakan tempat yang aman bagi manusia di bulan. Para ilmuwan telah memiliki gagasan tentang stasiun luar angkasa bulan sejak lama. Itu masuk akal. Lagi pula, itu hanya perjalanan 3 hari dari bumi. Artinya, secara teknis kita bisa melakukan sedikit kesalahan di sana-sini tanpa mengacaukan keseluruhan proyek. Ditambah lagi, kita akan belajar banyak sebelum menjelajah lebih jauh ke luar angkasa. Pangkalan di bulan bisa menyediakan bahan bakar untuk misi luar angkasa yang lebih dalam. Kita juga bisa membangun teleskop di sana dan meluncurkannya dengan lebih mudah di luar angkasa. Ini juga dapat membantu kita dalam proyek penting lainnya, mencari cara untuk membuat Mars layak huni. Selain itu, stasiun luar angkasa bulan akan membantu kita mempelajari lebih lanjut tentang asal-usul bulan. Siapa tahu, itu bahkan bisa menghasilkan uang, karena semua wisata bulan yang menyenangkan dan menarik.
Bagaimanapun, program bulan Apollo membutuhkan banyak pekerjaan. Sebagai permulaan, mari kita lihat jumlah orang yang terlibat. Sekitar 400.000 orang dari seluruh penjuru Amerika Serikat. Tidak semuanya berjalan dengan sempurna, sulit. Ada dua peristiwa utama yang tidak menguntungkan. Pertama, kecelakaan kebakaran di landasan peluncuran Apollo 1. Kedua, sebuah tangki oksigen memutuskan untuk mengamuk di Apollo 13, menyebabkan masalah parah di tengah misi. Bagian penting dari proyek ini adalah Saturnus 5. Hingga hari ini, roket ini merupakan roket terkuat yang berhasil diterbangkan dengan ketinggian 36 lantai. Masih sulit membayangkannya? Saat berdiri, roket ini 2 kali lebih tinggi dari air terjun Niagara. Berkat Saturnus 5, NASA berhasil menyelesaikan 13 misi. Ini termasuk mengantar 24 astronot ke bulan, dengan setengah dari mereka bahkan berjalan-jalan di permukaannya. Roket dan pesawat ulang-alik yang ada saat ini tidak dapat melampaui orbit rendah bumi. Sederhananya, mereka tidak dapat mencapai bulan dengan semua gadget yang dibutuhkan astronot untuk berkembang. Kendaraan luar angkasa yang ada saat ini tidak mampu membawa beban tersebut, setidaknya tidak sejak misi Apollo. Terlepas dari itu, kita telah membuat banyak kemajuan di bumi dan siap untuk mengirim astronot ke satelit kita dalam waktu dekat. Disinilah proyek Artemis muncul. Ini adalah program yang diawasi oleh NASA. Dan untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, NASA sebelumnya meluncurkan Orion, sebuah pesawat ruang angkasa tanpa awak untuk mengorbit bulan dan kembali ke bumi. Anggap saja ini sebagai uji coba otomatis. Sebelum kita benar-benar mengirim orang ke luar angkasa lagi, kita harus memastikan semua perangkat bekerja dengan baik. Suatu hari nanti, Orion akan menjadi kendaraan yang akan membawa astronot ke bulan lagi. Wahana ini memiliki sistem pembatalan peluncuran untuk menjaga astronot tetap aman jika sesuatu yang buruk terjadi selama peluncuran. Orion juga memiliki modul servis yang merupakan pembangkit tenaga listrik yang mengisi bahan bakar dan mendorong Orion dan menjaga astronot tetap hidup dengan air, oksigen, daya, dan kontrol suhu. Semua proyek masa depan ini membuat kita bertanya-tanya, akan seperti apa kehidupan di bulan nantinya. Kita hanya bisa menggunakan imajinasi kita untuk saat ini. Ada yang bilang kita akan tinggal di rumah yang seperti di negeri dongeng, seperti lubang hobbit yang nyaman. Tinggal di bawah tanah di bulan mungkin merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan suhu yang sangat panas dan minimnya oksigen. Jika ditambah dengan ancaman meteorit dan radiasi tanpa henti, tak heran kalau kita tidak bisa berjalan di permukaannya. Bagaimana dengan transportasi? Perusahaan besar dan kecil sama-sama berusaha menciptakan perjalanan ke bulan yang ideal. Jika estimasi saat ini benar, satu jenis taksi bulan akan lepas landas secepatnya pada 2024. Tidak seperti roket yang ada saat ini, taksi luar angkasa ini tidak perlu berurusan dengan kondisi yang sulit saat memasuki atmosfer bumi. Akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan beberapa kali perjalanan pulang pergi. Untuk mendukung kehidupan di bulan, kita harus memiliki area khusus untuk taksi ruang angkasa agar bisa lepas landas dan mendarat dengan aman. Bayangkan sebuah landasan pendaratan di permukaan bulan yang datar dan kokoh, yang dilindungi oleh dinding-dinding untuk melindungi dari debu bulan. Bergerak di permukaan bulan juga akan menjadi lebih mudah. Kendaraan generasi berikutnya yang sedang kita bicarakan akan memiliki lingkungan yang dapat dikontrol. Artinya, kamu tidak memerlukan pakaian luar angkasa saat berada di dalamnya. Jika kamu ingin keluar dari kendaraan luar angkasa untuk sementara waktu, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian luar angkasa. Baiklah, jadi kita sudah mendapatkan rumah dan kendaraan kita. Tapi bagaimana dengan bahan bakar? Disitulah bulan memberikan kita penyelamat. Gravitasi bulan yang lebih ringan berarti kita tidak membutuhkan banyak tenaga untuk melepaskan diri dari tarikannya. Ditambah lagi, bulan memiliki es, dan itu sangat berguna. Kita mungkin bisa mengubah es ini menjadi bahan bakar roket. Kita akan membutuhkan alat khusus di luar angkasa untuk membantu mengumpulkan es ini. Salah satu alat tersebut dinamakan Trident. Alat ini seperti bor, cocok untuk menggali permukaan es bulan. Robot pembantu lainnya akan mengubah es ini menjadi bahan bakar dan mengirimkannya ke pom bensin luar angkasa. Jika ini berhasil, roket-roket yang sedang dalam perjalanan ke Mars bisa mampir untuk mengisi bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanannya.